Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarigan and Family. Di video kali ini, kita akan bahas 3 saham yang membagikan dividen lebih dari 1 kali dalam setahun. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, semua saham yang disebutkan dalam video ini bukan bersifat rekomendasi untuk beli ataupun jual. Kinerja saham yang disampaikan adalah data historis hingga saat video ini dibuat dan tidak menjamin kinerja saham tersebut di masa depan. Setiap keputusan dan risiko dalam berinvestasi saham adalah tanggung jawab masing-masing investor. Oke, sekarang kita bahas saham yang pertama ya, yaitu milik perusahaan Daria Varia Laboratoria dengan kode DVLA. Saham ini membagikan dividen 2 kali dalam setahun sejak 2017. Dividen yieldnya bervariasi dari 3 hingga 5%. Secara fundamental, saham ini cukup bagus. Price to earning ratio-nya 14,35, price to book value-nya 1,91, masih belum overvalued. Efektivitas manajemen perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang digambarkan lewat return on equity trailing 12 months-nya juga bagus, yaitu sebesar 13,57%. Debt to equity ratio-nya kecil, hanya 0,04%, jauh di bawah debt to equity ratio rata-rata di industrinya. Dari sisi perkembangan laba bersih perusahaan, Daria Varia Laboratoria ini konsisten mencetak laba bersih dari tahun 2017 hingga 2020. Meskipun kalau membandingkan laba bersih 2017 dengan 2020, terjadi penurunan sebesar 0,1% yang disebabkan oleh pandemi. Di tahun 2021 ini, untuk kuartal 1, Daria Varia Laboratoria mencetak laba bersih sebesar 80,9 miliar rupiah, naik 43,% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 sebesar 56,5 miliar rupiah. Pendapatan yang diperoleh sebesar 488,25 miliar rupiah, naik 1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Kenaikan pendapatan ini berasal dari naiknya pendapatan dari segmen consumer health sebesar 54% dan segmen ekspor sebesar 11%. Secara historis, harga saham DVLA turun 4% year to date, tetapi naik 772,73% sejak IPO. Saham yang kedua adalah saham perusahaan Selamat Sempurna dengan kode SMSM. Saham ini membagikan dividen 4 kali dalam setahun sejak 2017. Wow banget ya! Tiap kuartal bisa panen dividen nih dari saham SMSM. Dividen yieldnya bervariasi dari 3 hingga 5%. Secara valuasi, PER-nya masih oke, yaitu 13,17, tetapi PBV-nya sudah cukup tinggi, yaitu sebesar 3,25. Baik PER maupun PBV-nya sudah di atas rata-rata industrinya. Tapi hal ini sebanding dengan ROI-nya yang tinggi sebesar 25,44% di atas rata-rata industrinya. Debt to equity ratio-nya sebesar 11,89%, hampir sama dengan rata-rata di industrinya. Kalau kita lihat perkembangan laba bersih perusahaan, Selamat Sempurna juga konsisten mencetak laba bersih dari tahun 2017 hingga 2020. Tetapi laba bersih di tahun 2020 lebih rendah 2,3% dibandingkan laba bersih di tahun 2017. Untuk semester 1 2021 ini, Selamat Sempurna berhasil menghasilkan laba sebesar 314,3 miliar, naik sebesar 55% dari laba bersih di periode yang sama di tahun 2020. Pendapatan di semester 1 ini sebesar 1,97 triliun, naik 35% dari pendapatan di periode yang sama di tahun 2020. Peningkatan pendapatan ini didukung oleh naiknya pendapatan dari segmen filter sebesar 28% menjadi 1,034 triliun. Secara historis, harga saham SMSM naik 0,37% year to date dan naik 1.648,39% sejak IPO. Saham yang ketiga adalah saham dari perusahaan Mitra Bara Adi Perdana dengan kode MBAP. Saham ini membagikan dividen 2 kali dalam setahun sejak 2017, kecuali di tahun 2018. Di tahun 2018, MBAP hanya membagikan dividen 1 kali, tetapi dengan dividen yield yang fantastis, yaitu sebesar 20,73%. Gede banget ya! Dari sisi valuasi, saham MBAP masih bagus, belum overvalued. PER-nya 8,66 dan PBV-nya 1,81. Efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan yang ditunjukkan dari ROI-nya juga tinggi,
yaitu sebesar 20,47%. Debt to equity ratio-nya sebesar 3,56%. Dari sisi perkembangan laba bersih perusahaan, MBAP konsisten menghasilkan laba bersih sejak 2017 hingga 2020. Tetapi laba bersih di tahun 2020 turun 53,2% jika dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2017. Untuk tahun 2020 di semester 1 kemarin, Mitra Bara Adi Perdana berhasil mencetak laba bersih sebesar 29,4 juta US dollar atau meningkat sebesar 23% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar 130,8 juta US dollar atau meningkat 2% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Kenaikan pendapatan ini ditopang oleh pendapatan dari segmen ekspor ke Cina yang meningkat 81% ke 43,5 juta US dollar dan pendapatan di dalam negeri yang meningkat dari 2,1 juta US dollar menjadi 7,4 juta US dollar. Secara historis, harga saham MBAP naik 13,93% year to date dan naik 143,51% dari sejak IPO. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ke channel kami ya. Selamat berinvestasi saham dan sampai jumpa di video berikutnya.